Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, pada malam ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kita yang membahas tentang persoalan masalah tauhid. Tauhid sebagaimana apa yang telah saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa inilah yang paling penting dalam agama Islam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu ipasewe pung Allah ta'ala. Ya komelo ki makanya apa sewa taripuangnya, otomatis perlu kita ketahui siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya komelo ki misangi pung Allah ta'ala, isangnya sana. Ya ko tisangnya sana, tisangnya sipana, ko tisangnya sipana, tisangnya pung Allah ta'ala. Alhamdulillah, sudah beberapa Asmaul Husna saya sudah jelaskan. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu As-Salam. As-Salam ini termasuk salah satu dari Asmaul Husna. Nah, di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 sudah disebutkan di sana. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Betul pun Allah Ta'ala bahwa puang dia gepos sangadin alena. Ni gepong Allah Ta'ala Al-Malik, Dia adalah Maharaja. Al-Qudus, Dia adalah Maha Suci. Kemudian yang ketiga adalah As-Salam, itu Maha Damai, Maha Sejahtera atau apa salama. Inilah sehingga kita mengatakan bahwa Asmaul Husna itu adalah termasuk As-Salam. Dan termasuk di dalam surah Yunus ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru manusia, mengajak manusia ila daris salam, kepada kampung keselamatan. Darussalam adalah surga. Nah, jadi As-Salam ini dua artinya. Darussalam di sini dalam kitab apa namanya ini, Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Sifatihi. Nah, di sini disebutkan bahwa As-Salamu Allah Ta'ala wa daruhu al-jannah. Nah, jadi yang dinamakan Darussalam itu, kenapa surga dinamakan Darussalam, kampung keselamatan, rumah keselamatan? Karena orang-orang yang masuk ke surga itu sudah tidak menderita lagi yang merasakan penderitaan di dunia. Di dunia banyak sekali penderitaan. Tumala satuna, tumu perituna, banyak.
Banyak persoalan yang kita hadapi. Malasa nih, loyo nih, malemah nih, matuan nih, mati nih. Kenapa dinamakan Darussalam surga? Karena di dalam surga tidak ada lagi namanya orang tua. Tidak ada lagi namanya orang sakit. Tidak ada lagi namanya orang lemah. Tapi dari sinilah assalam itu nama Allah. Kenapa dinamakan Darussalam? Bola salamakan karena itu menunjukkan bahwa surga adalah mulia. Nah, hadirin yang kami muliakan, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada yang sharifa min salatihi istaghfara salasan. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia sudah sholat, assalamualaikum, dia itu istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, ampunilah kami, ampunilah saya, ampunilah saya. Sesudah itu dia berpaling, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Di sinilah wa minkas salam, di sinilah menunjukkan bahwa ada nama Allah yang dinamakan As-Salam. Kemudian hadirin yang kami muliakan, fa ismuhu salam min asma'illah ikhtassa biha subhanahu ka ismihi Allahu Ar-Rahman Al-Qudus. Karena As-Salam itu namanya Allah, maka As-Salam ini tidak ada orang yang bisa dinamakan As-Salam. Sama dengan Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, tidak ada orang bisa dipanggil Ar-Rahim. Niga samiko Allahu, tidak boleh. Niga samiko Ar-Rahman, tidak boleh. Tapi kalau makan bami Rahman, tidak ada alif lamnya, ada yang membolehkan. Yang paling penting kalau kita mau mau menamakan anak Salam, harus ada kalimat abdunya, Abdus Salam, Abdul Rahman, Abdullah. Tidak boleh langsung nama Allah yang diberikan nama anak, karena ini khusus bagi Allah. Nah, sekarang apa artinya salam? As-salam allazi salimal khalqu min zulmihi. Kenapa dinamakan as-salam? Asal pengelatan as-salam karena salimal khalqu min zulmihi, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu selamat dari kezaliman. Ia telah upama pasalamat dia nagau bawang ya tanah. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini menurut pandangan manusia mungkin itu adalah suatu kejelekan, seperti sakit, seperti miskin, seperti loyo, lemah dan lain sebagainya. Itu mungkin kita menganggap bahwa itu adalah tidak baik. Tapi ternyata bagi Allah subhanahu wa ta'ala itulah suatu hal kebaikan. Makanya kita selalu mengatakan alhamdulillah kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala hal. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Dan kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini itu pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya. Hadirin yang kami muliakan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan memiliki nama As-Salam, itu menunjukkan bahwa ia roi di agak dari pancajinna pun Allah ta'ala atau di pancajinna puangi, jangan khawatir. Segala sesuatu yang menimpa kita bukan karena Allah menganiaya kita. Ada yang buta, jangan mengatakan Allah itu tidak adil. Masa cuma saya yang buta, orang lain semuanya melihat. Ada yang miskin, jangan kita mengatakan masa cuma saya miskin, semua kaya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Bukankah orang sakit itu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah orang miskin itu nanti di akhirat tidak terlalu banyak dipertanggungjawabkan di akhirat? Makanya artinya assalam artinya adalah allazi salimal khalqu min zulmihi.
Kemudian juga ada artinya assalam, huwallazi taslimu zatuhu anil aibi wa sifatuhu anil naqsi wa af'aluhu anil syarri. Kenapa Allah diberi nama assalam? Karena zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, zat Allah, pribadi Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari aib. Allah itu tidak tuli, Allah tidak buta, Allah maha sempurna. Makanya arti lain daripada assalam itu, Allah tidak memiliki kekurangan, Allah sempurna. Wasifatuhu anin naqsi, juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu suci daripada kekurangan. Dia nak kena takalupa pun Allah Ta'ala, dia nak kena tasalah pun Allah Ta'ala. Kemudian af'aluhu anis syarri. Jadi perbuatan Allah tidak mungkin perbuatan yang jelek. Itulah intinya sintola bikuman yang kehadir. Kalau kita berbicara persoalan masalah keselamatan, yang jelasnya Allah memiliki sifat selamat, memiliki nama Pesalama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, dari sinilah banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Pelajaran yang pertama adalah kullu abdin salima anil ghasyi wal haqdi wal hasadi wa salimat anil asami wal mazurati jawarihuhu. Semua hamba selamat, salama atinna, dia nama popori mondri, salama lillana, tidak suka magosip, tidak suka berbuat berbuat keji, maka fahuwallazi ya'tillaha biqalbin salim, maka orang-orang seperti itulah yang selamat nanti di akhirat. Di akhirat hadirin yang kami muliakan, harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat lagi harta? Karena sudah tidak ada lagi pasar di sana. Dia nggak tahu dengan sidak kiri, nggak tahu dengan sumbang. Kenapa anak tidak bermanfaat lagi? Karena anak tidak bisa lagi menolong orang tuanya. Orang tua tidak bisa menolong anak-anaknya, ke semua orang nafsi-nafsi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dia akan selamat di akhirat. Kemudian pelajaran yang kita mau ambil daripada sifat assalam ini, yajibu ala kulli muslimin ya'lam anna Allah huwas salamu alal kamali bi kulli itibarin. Jadi wajib bagi kita sebagai orang Islam meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu huwas salam, alina mapasalama, alina mapasalama. Kenapa? Karena dia memiliki sifat kesempurnaan. Alina mapasalama pun Allah Ta'ala. Jadi makanya yang perlu kita imani, yajibu ala man alima anna Allah huwas salam ayyatadarra ilaihi wa yas'aluhu salamata fid dunya wal akhirah. Pun Allah Ta'ala mapasalama, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, itu wajib hukumnya memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya napas salama aki lino, napas salama aki akhirat. Artinya ya ko melo ki salama lino, melo ki salama akhirat, kepada Allah kita meminta. Amma salamatud dunya faminha zahiratun wa batinah. Ya robu pa salamakannya itu keselamatan di dunia, ada selamat yang nampak, ada selamat yang batin. Adapun keselamatan yang nampak kita minta kepada Allah zahiratul afiyah. Kita meminta kepada Allah supaya tolina padisingki dari penyakit wa jami'u ma takrahun
nafsu minal mihani allati ista'aza minha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya begini, iro illo kolino makoko ya komelo ki salama o ko ki pongala taala milo salamakan mage na sabab pongala taala mapasalama aga na illau isarek kom mangi madisingi bare magala ki pigo iparentana puangi illau supaya madisingi supaya ulle niniri bapesangkana puangi. Atau sini naga kata caca kita minta kepada Allah, tapi ya kupura ki mangilau ripo ngala taala lengi tillo telengi tapulei papulei, jangan ki bupa merasa kecewa, pasti ada hikmah di balik daripada itu. Sekarang ini ya kutu malasa, siapa yang kita ingat? Kita gare bupa kumalasa ki siapa yang kita ingat? Kalau kita ditimpa musibah, siapa yang kita ingat? Tapa BPJS ta tingarang, tapa dotoroi tingarang, tapa toko ubai tingarang. Tidak jarang orang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh ki musibah ipo tapa salama kapuang, ipo malasa kapuang. Salah kalau kita meminum obat? Tidak salah. Salah kalau kita berobat? Tidak salah. Karena likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Silakan makan obat, tapi jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi persoalan sekarang kita ini orang beriman yang lupa buat tepung Allah ta'ala. Malahan orang-orang yang sakit itu banyak orang yang salah paham. Yang nggak tahu salah paham. Saya pernah ceramah, saya diminta untuk membahas itu. Kenapa orang-orang yang rajin beribadah, ya komelo inasa mati magi nama sesamanang. Sementara orang-orang yang jahat, angkani parinungi, angkani pabotoy, angkani pasine dan lain sebagainya. Kenapa kelihatannya tidak tersiksa ketika dia mau mati? Kilo mi bawang, tapa mati nih. Itu rajingi masumpaja mapat dinutuna, mapat dinuluna, malasa ni matana dan lain sebagainya. Ada apa ini katanya? Jangan kibu pak merasa apa namanya Allah tidak menzolimi kita. Dunia ini memang tempat orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Napas salama ki pong Allah ta'ala. Wadi jadi malasa ki ilino, tapi insyaallah napas salama ki mato suri mundin pong Allah ta'ala. Wadi jadi malasa ki, tapi lasa itu justru menjadi rahmat bagi kita. Nasabami ki napas salama pong Allah ta'ala. Jadi miloloki aku ki pong Allah ta'ala mengilau kepada Allah kita memohon. Kemudian selanjutnya as-salamatul batinah fid dunya salamatu dinika salamatu yakinika anil kufri wal bid'i wal isyani. Kita meminta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala secara batin. Napas salama imal lindrungi lan wa takalitahi. Kaya napas salama ya gamata pun Allah ta'ala. Termasuk sekarang ini selalu kita minta kepada Allah. Banyak kita di antara kita yang pusing ke karena dia salah cucu ke karena cucu na sawa mengalat dan kalompo pun banyak orang yang pusing. Tu pura ma beri salang tu ma di bawa gaji atau tu mono jolo masih kiri napa tu milo doang atau tu ma di bawa na. Ya julu kemana dia tu ma tabi. Ini banyak orang yang pusing. Nah makanya hadirin yang kami muliakan, mintalah kepada Allah supaya dia menunjukkan kita mana yang benar. Mana yang benar? Ini lepas salama ki pong Allah ta'ala keyakinan tak. Kemudian selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amrin bin Al-As qala inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah,
Ayyul muslimina khair, siapakah orang Islam yang paling bagus? Selangagena kami namakanja, siapa orang Islam yang bagus? Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang bagus adalah orang muslim yang bagus. Salak kami namakanja, selamat orang dari lidahnya dengan tangannya. Itulah. Tepas selamat atau dia gosip, dia puji malaga, itulah Islam yang terbaik. Pas sumpah aja tapi tidak selamat orang dari lidahnya, tidak selamat orang dari tangannya, itu bukan Islam yang baik. Hanya sipai parallu. Komelo kisah lama, pakanjaki sipai. Ini Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kalau kita ditanya Islam mana yang bagus, Islam yang selamat orang dari lidahnya, selamat orang dari tangannya. Nah, itulah Islam yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah silaturahim, pakanjaki sisumpunganmu walau bisalam, walau hanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Karena memang Pak sebenarnya salam yang kita ucapkan itu memang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kepada kita bahwa siapa yang menebar salam itu napatama kimatu pengalatala surga. Jadi ia mi bupana tu tama surga tu kumakanja tepat tanaya miasa tema pakanja tepat na nareko, kita itu saling mencintai. Makanya salah satu cara untuk saling mencintai kita tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak salam perlu kita tebarkan? Apa sih maknanya salam? Assalamualaikum. Artinya kalau kita mengucapkan salam kepada orang, itu menunjukkan bahwa Anda saya beri salami, salama aku diuganggu ko, salama aku diwarigaga ko, salama aku diupat diri ko, salama aku diugosip ko. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanapulong na masay ko pungalatala, tanapulong na pabaraka pungalatala. Apa artinya? Makanya ko makalaki salama si bawa ki, salama ko, salama si runtu ki, salama ko, lolong ako pamase, lolong ako baraka. Itu intinya salam. Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, makanya keselamatan itu, keselamatan bukan hanya terjadi pada orang-orang yang muslim. Tidak akan masuk orang kafir itu, tidak akan selamat orang-orang kafir, tidak selamat orang-orang musyrik. Makanya nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Tuhanmu, Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, jadi intinya ada beberapa pelajaran yang kita ingin ambil dalam sifatnya pengalatala ta'ala as-salam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala huwassalamu min kulli naqsin wa afatin wa aibin. Pelajaran yang pertama yang kita mau ambil makanan kesana pengalatala ta'ala as-salam itu kita harus meyakini maka Allah pengalatala itu tidak memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai aib, cacat, tapi Allah maha sempurna. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala inilah sehingga kepada kita lah, kepada Dia kita meminta, kepada Dia kita memohon, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita minta bantuan. Itu intinya.
Dekna marigaga tu milo tulung kota milo bantu kota we. Tapi pada hakikatnya okoki Allah Ta'ala milo bantuan. Perlu ki dui, perlu kita bantu, tidak apa-apa kita minta tolong sesama manusia. Akan tetapi perlu kita ingat, kalau kita minta tolong kepada orang, minta tolong yang dapat menyelamatkan kita dunia akhirat. Karena kata milo tulung linuna misalama, tapi ternyata tawe matu neraka. Kenapa? Karena minta tolong kepada orang jahat, si silologan si jasi pakang. Jadi kutu milo tulung ingarang mapasalama info Allah Ta'ala. Supaya salama kilinu salama ki akhirat. Kenapa kepada Allah kita minta tolong? Karena Allah maha sempurna. Kemudian selanjutnya Allahu huwal musallim ala ibadihi wa awliyaihi fil jannah. Allah Ta'ala mapasalama. Alina pasalama adalah tanna, alina pasalamai walina adalah surga. Jadi aga artinya hadirin yang kami muliakan, sekarang ini terlalu banyak rintangan yang kita hadapi, terlalu banyak ujian yang kita hadapi. Coba bayangkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin. Terlalu banyak ujian yang kita hadapi. Seandainya bukan Allah yang menyelamatkan kita, seandainya bukan Allah yang maha sempurna menolong kita, makanya masuk sakit. Jadi makar bupak carata matappa makanan kesana pola ta'ala assalam. Kemudian selanjutnya al-amru bi ifsa'is salami wa innahu sababun fi dukhulil jannah. Dalam ajaran agama Islam itu dianjurkan menebarkan salam. Karena kenapa? Karena dengan menyebar salam itu menjadi sabab ibu panah utama surga. Nah, ini dia dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, ya Yuhannas absus salama, wahai manusia sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, beri makanlah, tapan retawe, wasilul arham, kemudian sambunglah hubungan silaturahim, wasallu wan nasu niyamun, salatlah ketika manusia tidur. Mungkin salat tahajud maksudnya ini. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kita akan masuk surga dengan selamat. Terkhusus berupa tentang beri salam ini, terkhusus beri salam, ajakna kita mengucapkan salam cuma dengan perkataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata apa yang kita perbuat bukan mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan keberkahan, bukan mendatangkan rahmat. Nah, oleh karena itu kesimpulan dalam pengajian kita ini tentang Asmaullahil Husna yang dinamakan Assalam, kesimpulan yang pertama bahwa ya rupung Allah Ta'ala dia agak kekurangan na cedekmu, dia agak kekurangan na cedekmu, sehingga kepada dia lah kita berharap, kita minta selamat dunia okoki pong Allah Ta'ala, meloki sogi okoki pong Allah Ta'ala, milo bare sogi ki pale bare salama ki, lepas salama ki pong Allah Ta'ala sabak sogi retta, okoki pong Allah Ta'ala mengilau, malasa ki na meloki madising, okoki pong Allah Ta'ala mengilau bare lepas salama ki madising ki. Ya kumadisin ni pale okoki si pong Allah Ta'ala milo salamakan. Karena kenapa? Jangan sampai kesehatan kita ini justru menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Karena tidak semua ternyata nikmat itu, nikmat membawa nikmat. Kadang-kala nikmat membawa sengsara. Kadang-kala nikmat membawa sengsara. Kalau nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak manfaatkan di jalan yang diridhoinya,
maka inilah nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Makanya setiap nikmat yang kita terima, angin lauki ripong Allah Ta'ala bari napas salamaki. Jangan ketika kita sakit kita ingat Allah, tapi setelah kita sehat kita lupa Allah. Tapi selama-lamanya kita harus ingat kepada Allah dengan selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama-namanya As-Salam, Allah Ta'ala mapa salama. Ya, koki alena mengilau bare napa salamaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menganiaya hambanya, tidak pernah merugikan hambanya, tapi selalu ingin menguntungkan hambanya di dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Ya hadirin yang kami muliakan, ini mungkin karena sudah masuk waktu Isya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan dapat selama kipuangnya dunia ini, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Salam, memiliki sifat namanya apa salama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.